Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Nabi sampaikan, telah aku tinggalkan dua perkara, maka barang siapa yang berpegang pada keduanya maka akan selamat. Itulah kitabullah dengan sunnah. Kitabullah itu adalah kitab yang langsung dari sisi Allah. Kitabullah sebetulnya adalah qadim, tanpa lafal dan huruf. Kalau Allah laisa kamislihi syai'un, maka firman-Nya juga tanpa huruf, tanpa suara. Tapi yang ditulis itu adalah mushaf, mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu adalah alamat Quran Qadim. Jadi Al-Quran Qadim adalah isinya, sedangkan mushaf Al-Quran adalah baharunya, wujudnya, wujud Al-Quran. Wujudnya adalah mushaf, sedangkan di balik mushaf adalah Quran yang qadim, Quran yang ruh atau yang nur. Yang mushaf ini adalah alamatnya, alamat kitab Quran yang qadim. Sebagaimana saya, ruh saya ini ruh di alam ruh, tidak ada jenis kelamin. Tapi alamat ruh saya, ya inilah. Begitulah. Ketika Al-Quran dimushafkan dan ditulis, ini pasti akan menimbulkan dari berbagai macam tafsir. Sebenarnya Al-Quran itu tidak boleh ditafsir. Yang mengerti Al-Quran itu adalah Nabi sendiri. Dan selain Nabi, yang paham dengan Al-Quran itu adalah ulama yang benar-benar diwarisi Nabi. Lalu apakah semua ulama itu diwarisi Nabi? Belum tentu. Dan juga tidak seperti itu. Kalau Nabi menyampaikan Al-Quran yang nur, Al-Quran yang ruh, tanpa adanya tulisan, karena Nabi sendiri tidak bisa membaca dan menulis, maka beliau menyampaikan dengan Al-Quran yang ruh, Al-Quran yang nur atau Al-Quran yang qadim. Adapun ulama yang diwarisi Nabi dari sekian banyak sahabat, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ma saballahu fi sodri syai'a illa wa sababtuhu fi sodri Abi Bakrin.
telah aku curahkan isi dadaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Inilah jalur waris. Jalur ini ketika bersahadat pasti bisa disaksikan. Harus ada yang disaksikan. Makanya ketika dalam sholat, dirikan sholat untuk mengingat aku. Bisa diingat. Karena Allah itu bersifat wujud. Tapi bukan Tuhan berwujud. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tapi walaupun laisa kamitslihi syai'un, tapi ada sifatnya, yaitu sifat wujud. Bukan Allah itu wujud, sifatnya yang wujud. Dan yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini adalah mengikuti jejak daripada Nabi. Mengikuti napak tilasnya Nabi. Bagaimana seorang Nabi yang manusia biasa menjadi Nabi Muhammad, menjadi Rasulullah Muhammad. Jejak beliau adalah yang pertama adalah baiat. Sebagaimana beliau dibelah dadanya pada malam itu. Inilah praktek baiat. Baiat itu adalah penanaman nur supaya dapat menangkap nur kitab atau kitab yang nur. Inilah yang disebut baiat. Dan juga bersuluk seperti yang dilakukan di Gua Hiro. Inilah yang mesti kita ikuti, mengikuti napak tilasnya, mengikuti jejak Nabi secara kodim. Yang diikuti bukanlah memperbanyak istri ataupun fisiknya, memperpanjang jenggot dan lain sebagainya. Tapi yang diikuti adalah kodimnya, napak tilasnya. Sekian dari saya. Inilah praktek tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ila yang tamaksudi waridoka matrubi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.